Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda hari ini? Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tidak henti-hentinya, mari kita berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan khususnya pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang fungsi perintah dalam pembuatan kontur 2D. Dengan kompetensi dasar, menerapkan fungsi perintah untuk pembuatan program kontur 2D, dan menggunakan perintah perangkat lunak CAM Milling untuk program kontur 2D. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Di sini terdapat sebuah contoh produk geometri kontur. Menurut Anda, fungsi perintah apa saja yang akan kita gunakan? Tentunya fungsi perintah-perintah ini pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai menu-menu perintah yang ada pada Mastercam 2 dimensi. Kita berlanjut pada produk geometri berikutnya. Untuk membuat produk seperti ini, perintah apa saja yang harus kita gunakan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tutorial berikut. Baik, kita mulai langkah-langkah pembuatan kontur 2 dimensi. Yang pertama adalah pembuatan kotak dengan ukuran 100 x 100. Nah, kita mulai seperti ini. Tekan klik di titik pusat, lalu isikan ukurannya. Untuk sumbu X atau lebar kita isi 100 mm, dan Y untuk tinggi juga 100 mm. Lalu tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita checklist oke. Lalu lanjut yang kedua, pembuatan kotak yang kedua, yaitu dengan ukuran 90 mm. Dengan cara yang sama, kita isi ukuran sumbu X-nya 90 dan Y-nya juga 90. Lalu checklist kembali. Nah, seperti ini. Oke, checklist. Langkah berikutnya, pembuatan fillet atau radius. Kita klik fillet. Tentukan jari-jarinya. Kita isikan saja 6 mm. Klik garis 1, klik garis 2. Nah, akan muncul radius seperti ini. Kita buat pada keempat sudutnya. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah jadi seperti ini, lalu kita checklist kembali. Oke. Nah, secara sketsa 2 dimensi kita sudah selesai. Langkah berikutnya adalah memulai pembuatan simulasi. Kita milih klik mesin tipe, kita pilih yang mill dan pilihannya default. Seperti ini. Nah, di Operation Manager akan muncul mesin group 1 dan properties. Klik propertiesnya, kita klik stock setup. Stock setup berfungsi untuk menentukan dimensi bahan. Dan X dan Y tadi sudah kita isi 100, tinggal yang Z atau tebal bahan. Caranya ketik bounding box, lalu muncul seperti ini. Yang expand kita tidak perlu isi. Nah, X dan Y nya sudah berubah menjadi 100 dengan 100, tinggal kita isi yang Z atau tebalnya, contohnya misalkan 20 mm, lalu checklist. Nah, seperti ini selesai. Kita lihat dari pandangan isometri, tebal bahannya sudah terlihat. Nah, lalu langkah berikutnya adalah pemilihan toolpath. Toolpath adalah pemilihan mulai dari pemilihan pisau, arah gerakan, feed, dan sebagainya untuk simulasi. Nah, kita pilih yang kontur, enter new NC-nya kita checklist saja. Nah, di sini ada chaining, kita klik batasan pergerakan pisaunya. Jadi chaining itu berfungsi untuk membatasi gerakan. Nah, klik garis yang paling dalam, checklist. Nah, akan muncul 2D toolpath. Kita pilih yang kontur tadi, lalu bergeser ke bawah yaitu tools untuk pisau. Di sini kita membuat menentukan diameter pisau yang kita pakai dan jenisnya. Kita pakai yang end mill. Pisau end mill kita pilih dengan diameter pisaunya, misalkan kita isi 12 mm.
Oke, seperti itu. Lalu checklist kembali. Oke, checklist lagi. Nah, di bagian tool ini juga kita bisa menentukan berapa feedingnya dan kecepatan spindle-nya. Nah, kita catur kembali feedingnya, lalu spindle-nya juga di sini. Kita contohnya kita isikan saja 2500, lalu feedingnya adalah 1200 dan plung rate-nya. Plung rate itu adalah gerakan bebas pisau setelah penyayatan lalu turun kembali untuk menyayat. Nah, di sini kita contohkan saja seperti ini. 1200 dengan plung rate-nya 600, spindle speed-nya 2500 dengan arah putarannya searah. Lalu beranjak ke cut parameter atau parameter pemotongan. Di sini yang pertama kompensasinya, tipe kompensasi, lalu kompensasi arah. Nah, di sini kita coba pilih saja yang mana, nanti akan terlihat kalau salah di simulasinya. Lalu kita depth cut. Depth cut adalah besarnya penyayatan dalam satu kali pergerakan. Misalkan kita pilih aja 1 mm untuk satu kali penyayatan dan finishnya adalah 0,1. Jadi kalau misalkan benda kerja dibuat sedalam 5 mm berarti gerakannya akan 5 kali. Lalu ini lead in, lead out. Lead in, lead out adalah gerakan awal dan akhir pahat atau pisau sehingga gerakannya aman, tidak menabrak gitu. Nah, ini untuk pekerjaan penembusan, ini multipass gitu. Lalu ini adalah tabs, kita tidak isi. Nah, ini linking parameter, yaitu parameter-parameter antara ujung benda kerja dan ujung permukaan pisau. Kita pilih clearance-nya tidak ada yang dirubah saja, hanya dirubah ke absolut semuanya. Seperti ini kita pindahkan. Lalu di sini yang kita isi hanya kedalaman, depth-nya. Taruhlah misalkan kita 5 mm, berarti kita isikan negatif 5. Oke, selesai. Oke, lalu kita checklist. Ya, seperti itu. Nah, ini simulasi gerakan pisau sudah terlihat. Lebih jelasnya lagi secara pandangan isometri seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita buat simulasinya, simulasi gerakan. Kita klik backplot, lalu kita atur kecepatan gerakannya, lalu kita mulai play. Nah, ini gerakan awal, bergerak ke atas, bergerak ke kanan, turun ke bawah. Iya, seperti itu. Bergerak ke kiri, mengikuti batasan tadi yang kita buat di chaining. Bergerak lagi ke atas, dan dia keluar. Nah, ini yang dikatakan dengan lead in, lead out. Jadi dia gerakannya bebas, seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya, kita bisa buat simulasinya secara 3 dimensi. Kita atur dulu. Nah, kita klik verify selected operation. Nah, di sini kita atur juga kecepatannya. Kita kurangi biar terlihat jelas. Lalu kita mulai. Nah, ini lead in. Nah, ini lead out. Nah, ini lead out. Nah, seperti itu. Gerakan kedua 1 mili. Gerakan ketiga 1 mili. Gerakan keempat 1 mili. Gerakan kelima 1 mili, dan gerakan finishingnya 0,1. Jadi ada 6 gerakan. Nah, seperti ini. Inilah hasilnya. Mudah bukan? Selamat mencoba. Dari video tutorial yang Anda saksikan tadi, menurut Anda, bagaimana alur untuk pembuatan geometri kontur? Proses pembuatan kontur 2 dimensi dimulai dari pembuatan gambar 2 dimensi. Proses pemesinan dengan menentukan jenis material, lalu beranjak
plot, verify, melakukan simulasi proses, dan mengeluarkan. Memahami pembelajaran terkait dengan pembuatan geometri 2 dimensi. Silakan Anda kerjakan lembar kerja berikut ini.